Kalau kita tahu tentang etika balas jasa, sebenarnya tanpa ada perintah untuk mencintai Nabi, kesadaran kita bahwa Nabi adalah manusia yang paling berjasa, itu akan memotivasi kita, akan memaksa kita, akan mendorong kita untuk memang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hisham, juga Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lain, suatu saat ada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat bersama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Umar. Rasulullah menggenggam tangannya karena itu diantara kebiasaan Nabi. Jadi beliau dekat dengan para sahabatnya. Jadi beliau menggenggam tangan Umar. Lalu di saat dalam posisi seperti itu, Umar berkata kepada beliau. Apa kata Umar? Radhiyallahu an, kata Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Jadi Umar merasakan bagaimana kedekatan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehangatan hubungan mereka, sehingga Umar menyampaikan perasaannya kepada Nabi. Apa kata Umar? Kata Umar, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling saya cintai, melebihi apapun, melebihi semua hal." Jadi Umar ingin berkata kepada Nabi bahwa tidak ada yang ia cintai melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di ujung perkataan Umar ada pengecualian. Umar membuat satu pengecualian, kata Umar, "illa min nafsi," kecuali dari diri saya ya Rasul. Jadi sebenarnya ya menurut Umar itu normal saja bahwa Umar masih mencintai dirinya melebihi Nabi. Jadi bahwa Umar mencintai Nabi melebihi segala sesuatu itu benar Umar sampaikan. Dan menurut Umar, kalau Umar masih mencintai dirinya sedikit lebih dari Nabi itu nggak masalah. Maka Umar berkata, "illa min nafsi." Tapi apa tanggapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berkata, "La, walladhi nafsi biyadihi." Nabi berkata, "Belum cukup wahai Umar. Tidak cukup wahai Umar, atau tidak benar ucapanmu wahai Umar." Dan Nabi bersumpah, "La, walladhi nafsi biyadihi." Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kata Nabi, sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Jadi Nabi mengoreksi perkataan Umar. Ya, jadi menurut Umar tidak ada masalah, tapi kata Nabi tidak benar. Nabi bersumpah dan menjelaskan bahwa belum benar perkataan Umar. Belum cukup apa yang Umar katakan, sampai kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku Nabi, sampai aku Muhammad lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Lalu Umar berkata setelah itu, kata Umar, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Umar berkata, "Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih saya cintai melebihi diriku sendiri." Setelah itu Nabi berkata kepada Umar, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar pernyataanmu wahai Umar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah menyampaikan pesan yang jelas kepada Umar, dan pesan itu untuk kita juga, bahwa beliau harus kita cintai melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diri kita sendiri. Ada riwayat yang lain juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda suatu saat, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian
sampai aku Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai melebihi orang tua kalian, melebihi anak kalian, dan melebihi seluruh manusia. Jadi memang kecintaan terhadap Nabi adalah bagian penting dari iman. Kecintaan kepada Nabi harus melebihi apapun. Tentu termasuk di dalamnya adalah melebihi diri kita sendiri, seperti yang tadi sudah kita sebutkan di cerita Umar dan Rasulullah SAW tadi. Nah, cinta kepada Nabi itu harus hidup dalam diri kita. Dia tidak boleh kering, tidak boleh mati. Jadi Nabi memang harus kita cintai. Ya. Hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa memang ini hal yang wajib kita lakukan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya tanpa harus ada kewajiban, tanpa harus ada penekanan secara tegas, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, mencintai Nabi itu sebuah keharusan, atau itu bukti bahwa tahu membalas jasa beliau. Kira-kira ada yang lebih berjasa tidak bagi kita nih dalam sepanjang hidup kita melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada manusia dalam hidup kita yang lebih berjasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, atau yang sudah punya anak-anak kita misalnya? Tentu tidak. Ya. Pertanyaan tentang siapa manusia yang paling berjasa memang, kalau kita tanyakan secara lepas, kadang-kadang kita bisa salah menjawabnya. Kalau tiba-tiba ada orang bertanya kepada kita, siapa sih manusia yang paling berjasa bagi kita dalam sepanjang hidup? Mungkin kalau pertanyaan itu datang tiba-tiba, kita akan menjawab dengan jawaban yang juga keliru. Mungkin ada orang yang akan menjawab orang tua, ada yang menjawab pasangan hidupnya, suaminya, istrinya, atau ada yang menjawab dengan jawaban-jawaban yang lain, gurunya misalnya. Dan dalam satu kesempatan, ini pengalaman ya, saya pernah dalam satu kesempatan di sebuah kajian, mungkin pesertanya ada sekitar mungkin 40 orang. Saya waktu itu memang ingin bicara tentang Nabi SAW. Saya memulai dengan membagi kertas kosong. Saya membagi kertas kosong itu ke sekitar 40 orang peserta dalam acara itu. Lalu setelah masing-masing memegang kertas kosong itu, saya meminta mereka mengingat-ingat kembali dari masa kecil mereka masing-masing sampai saat mereka berada di ruangan itu. Dan saya minta mereka menulis satu saja manusia yang paling berjasa dalam hidupnya. Saya kasih mereka waktu 1 menit. Kemudian setelah dituliskan, saya kumpulkan itu. Jadi ada sekitar 40 lembar yang saya kumpulkan. Dan setelah saya baca, jawabannya macam-macam. Ada yang menjawab orang tuanya, ada yang menulis spesifik ibunya, ada yang menulis ayahnya, ada yang menulis suaminya, istrinya, dan lain-lain. Ada yang menulis gurunya. Tapi dari 40 orang cuma ada satu, saya ingat ya, cuma ada satu yang menulis bahwa manusia yang paling berjasa itu adalah Rasulullah SAW. Artinya apa? Kesadaran ini kadang-kadang hilang. Padahal kalau kita ditanya setelah dijelaskan masalah secara baik, diberi pengantar dulu, pasti kita bisa menjawabnya bahwa manusia yang paling berjasa bagi kita dalam hidup adalah Rasulullah SAW. Karena beliau orang tua kita beriman, karena beliau pasangan kita beriman, karena beliau kita juga beriman dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya beliau berkata seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, kata beliau,
la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai beliau lebih kita cintai, melebihi orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia termasuk diri kita sendiri. Jadi Nabi SAW harus kita cintai bahkan melebihi diri kita sendiri. Jasa Nabi SAW dan kebaikan beliau itu Allah lukiskan di dalam satu ayat di surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Jadi kata Allah, Nabi itu datang. Laqad ja'akum rasul. Jadi kata rasul itu kan sudah mewakili penjelasan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga gunakan kata ja'a. Nabi datang. Jadi ini dari beliau sendiri gitu. Jadi ada motivasi beliau pribadi bahwa beliau memang ingin menyampaikan kebaikan itu kepada kita. Maka Allah katakan laqad ja'akum rasul. Telah datang kepada kalian. Nabi datang kepada kalian. Nabi yang bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Beliau kalian kenal. Beliau bukan orang yang asing. Tentu Allah maksudkan cerita ini saat itu kepada orang-orang Quraisy. Mereka yang pertama kali mendengar risalah Nabi. Yang pertama kali Nabi sampaikan kepada mereka tentang berita kenabian beliau. Mereka mengenal Nabi. Dan pengenalan mereka terhadap Nabi itu yang menyebabkan mereka menerima Nabi. Mereka tahu cerita Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum diangkat Allah menjadi Rasul. Kita masih ingat mungkin cerita Khadijah radhiyallahu anha yang begitu mencintai Nabi, menikah dengan Nabi sebelum beliau menjadi Rasul. Ya. Kenapa? Karena Nabi seseorang yang terkenal di masa itu sebagai orang baik. Bahkan beliau diberi gelar Al-Amin, manusia yang jujur. Beliau dipercaya untuk menyelesaikan pertikaian atau persoalan di antara suku-suku Quraisy waktu itu tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya di Ka'bah. Beliau dipercaya karena mereka tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengalami bahwa beliau SAW berdusta, berbohong. Nah, pengetahuan mereka terhadap Nabi itu yang membuat mereka menerima Nabi. Karena Allah mengutus Nabi dari diri mereka sendiri, dari orang yang mereka kenal. Nah, Khadijah menikah dengan Nabi karena budi pekerti beliau yang baik. Itu juga yang menyebabkan Khadijah langsung beriman. Begitu Nabi menyampaikan tentang pesan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepadanya. Ya. Khadijah belum melihat ada mukjizat besar yang terjadi dalam hidup beliau. Khadijah cuma mendengar bahwa malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan wahyu dan langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga demikian. Begitu diajak oleh Nabi SAW untuk memeluk agama Islam, Abu Bakar langsung menerimanya. Tanpa juga melihat apa mukjizat yang terjadi pada diri Nabi. Mengapa? Atau apa alasan mereka? Pengetahuan mereka tentang beliau. Tentang Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dikenal. Beliau adalah manusia yang hidup bersama mereka. Karena budi pekerti beliau, karena akhlak beliau, mereka menerima dan mengimani Islam yang beliau bawa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nah, azizun 'alaihi ma anittum. Nabi SAW itu merasa berat, merasa susah
kalau ada yang memberatkan umatnya. Nah, tolong perhatikan bagaimana jasa beliau nih. Maksud saya adalah beliau ini udah berjasa nih, melakukan banyak hal untuk kita. Setelah itu beliau masih merasa berat, masih merasa susah bila ada hal yang menyusahkan kita umatnya. Kalau ada sesuatu yang beliau anggap ini akan memberatkan kita umatnya, beliau pasti merasa susah. Beliau merasa berat, beliau harus atau ingin mencari jalan keluar atas kesulitan itu. Begitu Allah menjelaskan, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Beliau selalu menginginkan dan mengharapkan kebaikan, mengharapkan keselamatan kepada kita. Harisun alaikum. Apa aja kebaikan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita, bisa berdampak positif untuk kita, bisa berdampak baik bagi kita, itu beliau harapkan kita lakukan. Beliau pasti jelaskan, beliau pasti dorong kita untuk melakukannya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, raufun rahim. Beliau penyantun dan penyayang. Beliau sangat santun dan sangat sayang kepada kita, umatnya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara jasa beliau itu adalah beliau tidak ingin kita susah. Beliau mengharapkan dan menginginkan berbagai kebaikan untuk kita, dan beliau penyantun dan penyayang bagi kita, umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu tentang etika balas jasa, maka yang saya katakan tadi, sebenarnya tanpa ada perintah untuk mencintai Nabi, kesadaran kita bahwa Nabi adalah manusia yang paling berjasa, itu akan memotivasi kita, akan memaksa kita, akan mendorong kita untuk memang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sesuatu yang fitrah yang ada pada manusia. Dia akan mencintai orang yang berjasa kepadanya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya paling besar dalam hidup kita. Ya, jadi saya rasa memang cinta kepada Nabi itu tidak harus dipaksakan. Tapi dia mesti lahir sebagai sebuah kesadaran tentang pentingnya kita membalas jasa orang yang pernah berjasa atas kita. Jadi cinta kepada Nabi SAW harus merupakan sebuah rasa yang hidup. Ya, bukan sesuatu yang kering atau diucapkan saja. Karena kalau kita bertanya kepada siapapun sebagai seorang muslim, apakah dia mencintai Nabi? Maka tidak ada yang bisa menjawab bahwa dia tidak mencintai Nabi. Semua akan mengatakan bahwa dirinya, mereka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta yang dimaksudkan, seperti yang saya katakan tadi, adalah cinta yang hidup, cinta yang tumbuh di atas kesadaran, cinta yang membuat para pecinta itu menuruti, mentaati, dan mengikuti orang yang dia cintai. Dan itu yang Allah maksudkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni. Allah minta kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai umatku, kalau kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, Allah pasti mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa kalian. Ya, jadi mencintai Nabi SAW itu otomatis bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus menuruti beliau, mentaati beliau. Sehingga sekali lagi, cinta kepada Nabi tidak boleh berupa cinta yang kering, rasa yang hambar. Dia harus berupa rasa yang hidup, kesadaran yang benar-benar ada dalam diri bahwa
Nabi SAW adalah manusia yang pantas kita cintai karena jasa beliau kepada kita tak terhingga. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan menjelaskan dalam sepotong syairnya, kalau kita mengatakan kita mencintai Nabi tapi tidak mentaatinya, tidak menuruti arahan, perintah, anjurannya, maka sebenarnya kita sedang berbohong. Jadi sebuah syair yang indah oleh Imam Syafi'i, kata beliau, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, dzaka la umri fil qiyasi badi'u, idza kunta sadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, kalian bermaksiat kepada Allah, kalian tidak taat kepada perintah Allah, tapi kalian selalu mengklaim mengatakan cinta Allah. Sama, kalau kita berkata bahwa kita cinta Nabi, tapi kita tidak taat perintah Nabi, tidak taat arahannya. Kata Imam Syafi'i, dzaka la umri fil qiyasi badi'u. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kalian bilang cinta, kalian ucapkan cinta, tapi kalian tidak mentaati orang yang kalian cintai. Dzaka la umri fil qiyasi badi'u, idza kunta shadiqan la ata'tahu. Kalau kalian benar jujur dalam ucapan cinta itu, la ata'tahu, kalian pasti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya para pecinta itu akan mentaati, akan mengikuti dan akan memenuhi semua permintaan dan harapan orang yang ia cintai. يصير الليل نهار ويسود في الأفق قفار تترامى أمامي الأفكار أنت من البهجة